Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata kuliah pengantar ilmu statistika. Jadi karena ini adalah kuliah perdana kita, jadi saya sedikit men-share tentang CV saya agar kedepannya bisa lebih memudahkan kita juga dalam berkomunikasi. Jadi nama saya Dwi Cahyani, kemudian alamat saya di Kota Gorontalo, lalu di situ juga ada nomor HP dan nomor WA. Kalau misalkan kedepannya kalian ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan terkait mata kuliah ini, bisa menghubungi saya via salah satunya melalui WA ataupun email. Kemudian pendidikan saya S1 dan S2-nya adalah pendidikan matematika Universitas Negeri Gorontalo. Dan mata kuliah yang saya ampu sejauh ini ada 5 mata kuliah. Yang pertama itu adalah matematika dasar. Jadi kalau untuk matematika dasar ini bukan hanya di prodi statistika tapi juga di beberapa prodi lain. Kemudian mata kuliah pengantar ilmu statistika, mata kuliah aljabar linier, mata kuliah program linier, dan mata kuliah logika matematika. Jadi untuk pertemuan perdana mata kuliah pengantar ilmu statistika ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Ya, ini adalah hal-hal yang harus menjadi kesepakatan kita bersama dalam melaksanakan perkuliahan selama 16 pertemuan ke depan. Dan juga kita akan membahas mengenai ruang lingkup materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini untuk mata kuliah pengantar ilmu statistika. Oke, langsung saja masuk ke kontrak kuliah. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar ilmu statistika dengan bobot SKS-nya adalah 3 dan prasyarat, dan belum ada prasyarat untuk mata kuliah ini karena ini adalah mata kuliah awal yang kalian kontrak di semester 1, jadi belum ada prasyarat. Nanti mungkin kedepannya di semester 2 dan seterusnya itu untuk beberapa mata kuliah harus ada mata kuliah prasyaratnya. Artinya kalian harus lulus dulu dari mata kuliah prasyarat tersebut, harus memiliki nilai dengan kategori lulus, lalu bisa mengkontrak atau mengambil mata kuliah tersebut. Nah, untuk penilaian, sistem penilaian kita untuk mata kuliah ini saya bagi menjadi 5 item. Jadi, nilai akhir kalian itu akan ditentukan oleh sikap, itu bobotnya adalah 10%. Kemudian tugas terstruktur, itu bobotnya adalah 10% juga. Lalu ada tugas mandiri, bobotnya 10%. Ujian tengah semester, bobotnya 30%, dan ujian akhir semester bobotnya adalah 40%. Jadi selama 16 pertemuan ke depannya akan ada 2 pertemuan itu untuk ujian. Di pertemuan 8 kita akan melaksanakan UTS atau ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, khusus untuk UAS, jadi ada syarat kehadiran minimal 75% untuk bisa mengikuti UAS. Dengan kata lain, dalam mengikuti perkuliahan ini, kalian tidak boleh maksimal lebih dari 3 kali kalian tidak hadir dalam perkuliahan ini, berarti otomatis kalian tidak bisa mengikuti UAS. Dengan kata lain, nanti kalau kalian tidak bisa mengikuti UAS, artinya nilai kalian error atau tidak tuntas untuk mata kuliah ini. Jadi konsekuensinya kalian harus memprogramkan kembali mata kuliah ini di semester berikutnya. Kemudian perkuliahan ini insya Allah kita akan laksanakan secara daring dan juga tatap muka. Jadi kita akan melihat kondisi juga, kalau misalkan memungkinkan untuk dilaksanakan secara tatap muka, kita akan lakukan secara tatap muka. Nah, dan jika kita melakukan kuliah secara daring, kita menggunakan beberapa platform.
Yang pertama adalah Google Classroom. Jadi semua wajib memiliki akun Gmail dan Google Classroom ya, dengan username, email itu sesuai dengan nama lengkap kalian. Jadi sebentar insya Allah akan dibagikan oleh Kating kode kelas untuk mata kuliah pengantar ilmu statistika di Google Classroom yang akan kita gunakan untuk 1 semester ke depan. Kemudian kita juga menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi ini lebih ke untuk saat kita melaksanakan ujian atau pelaksanaan tugas-tugas, dan kita bisa menggunakan platform Quizzes. Jadi ini adalah salah satu platform dari Google juga. Jadi selain Google Classroom, kita bisa menggunakan Quizzes juga. Nanti kalian akan bisa melihat perbedaan, bagaimana sih perbedaan mengerjakan tugas di Google Classroom dan di Quizzes. Insya Allah nanti akan kalian tahu bagaimana manfaat dari Quizzes ini. Kemudian platform yang ketiga yang kita gunakan adalah Google Meet. Jadi ini kalau kita menggunakan pertemuan online secara daring, kita menggunakan Google Meet. Kemudian beberapa video pembelajaran, materi pembelajaran juga akan saya upload melalui YouTube channel. Jadi ini adalah YouTube channel saya, Dwi Cahyani Dadwi. Kenapa materi pembelajaran saya upload melalui YouTube channel? Salah satu pertimbangannya adalah kalau misalkan melalui Google Meet itu biasanya lebih memakan kuota. Kemudian juga kalau begitu selesai materi dijelaskan, itu kalian tidak bisa ulang kembali. Berbeda halnya dengan jika penjelasan materi tersebut saya upload dalam bentuk video ke YouTube channel. Itu bisa kalian replay berulang-ulang atau bahkan di-download. Jadi kalian bisa lebih memahami bagian-bagian materi yang kalian tidak mengerti, karena videonya bisa kalian ulang-ulang replay kapanpun itu kalian mau. Jadi ini adalah kontrak kuliah kita selama 1 semester ke depan. Jadi yang penting digarisbawahi di sini adalah sistem penilaian. Sistem penilaian ini kemudian metode perkuliahan kita, baik itu yang secara tatap muka maupun secara daring. Nah, khusus untuk penilaian ini harap jadi perhatian semuanya. Jangan sampai kalian cuma fokus di UTS dengan UAS, karena bobotnya paling besar 30% dan 40%. Jadi jangan cuma hadir di saat ujian ya. Ingat, karena salah satu syarat untuk bisa mengikuti UAS adalah kalian harus memiliki kehadiran minimal 75%. Jadi bukan hanya hadir ujian, tapi juga kalian harus hadir setiap perkuliahan, kemudian menunjukkan sikap yang baik, mengerjakan tugas juga bobotnya cukup besar. Di sini kalau diakumulasi menjadi 20%. Jadi semoga kedepannya kalian semua bisa mengikuti mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan nilai lulus dan memuaskan. Amin. Oke, lanjut. Jadi untuk materi perkuliahan ini saya akan memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan mata kuliah pengantar ilmu statistika selama 16 pertemuan ke depan. Jadi saya rasa semua sudah tahu, kita juga sudah sempat bahas sebelumnya di pertemuan OSTAK, bahwa statistika itu adalah bidang keilmuan yang mencangkup tentang pengumpulan, pengelolaan, analisis, interpretasi data untuk pengambilan keputusan. Jadi manfaatnya ini sangat banyak di berbagai bidang, dan mata kuliah pengantar ilmu statistika ini tujuannya diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini kalian bisa mengenal dasar-dasar dari ilmu statistika, khususnya statistika deskriptif. Jadi dasar mata kuliah ini bisa menjadi dasar untuk mata kuliah statistika tingkat lanjut
nantinya di semester-semester berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi perkuliahan kita selama 16 pertemuan ke depan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengantar statistika. Jadi yang dibahas pada pokok bahasan ini itu menyangkut tentang konsep ilmu statistika, ruang lingkup, kemudian kegunaan dari ilmu statistika. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar statistika. Jadi konsep dasar statistika ini mulai dari populasi, sampel, parameter, kemudian jenis-jenis statistika, variabel, tipe-tipe variabel, kemudian juga ada jenis data. Kemudian ada juga teknik pengambilan sampel, lalu metode pengumpulan data, itu ada di bagian konsep dasar statistika. Jadi ini ada teknik pengambilan sampel, kemudian metode pengumpulan data. Lalu ada juga teknik penyajian data. Jadi data itu selain diolah, dianalisis juga akan disajikan. Jadi kita juga akan membahas mengenai teknik penyajian data. Lalu teknik penyajian data ini salah satunya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Jadi kalau ukuran pemusatan data itu di situ ada min, median, modus. Ini mungkin sudah pernah kalian pelajari di bangku SMA atau SMK. Namun di bangku kuliah ini ruang lingkup datanya lebih besar lagi dibanding di bangku sekolah kemarin. Kemudian ada juga ukuran letak data. Nah, ukuran letak data ini juga terkait median, desil, persentil, dan seterusnya. Kemudian ada juga ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini materinya terkait ragam atau varians dari data, kemudian simpangan baku dari data. Lalu yang terakhir yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini adalah mengenai uji hipotesis. Jadi uji hipotesis di sini khususnya untuk mata kuliah uji hipotesis di sini khususnya untuk uji hipotesis dan statistika deskriptif. Jadi di akhir perkuliahan insya Allah kalian sudah bisa melakukan uji hipotesis khususnya untuk statistika deskriptif. Nah, kemudian nanti juga kita mungkin akan melakukan prakteknya bukan cuma pengolahan datanya juga, tapi juga pengambilan data. Jadi dimulai dengan teknik pengambilan sampel, kemudian pengambilan data di lapangan, lalu kalian olah data tersebut dan disajikan. Mungkin di akhir perkuliahan nanti kalian akan melakukan praktek, melakukan proses tersebut. Jadi dimulai dari pengumpulan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan sampai dengan penyajian data. Oke, itu adalah ruang lingkup materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di mata kuliah ini. Jadi silahkan disiapkan khususnya untuk media-media atau platform pembelajaran daring yang akan kita gunakan. Dibuatlah akunnya, baik itu Google Classroom, Quizzes, itu silahkan dibuat memang akunnya karena itu pasti akan kita gunakan selama 1 semester ke depan. Baik, untuk selanjutnya ada tugas awal untuk mata kuliah pengantar ilmu statistika. Jadi ini saya share tugasnya, saya bagikan tugasnya melalui Google Classroom. Dan khusus untuk materi kontrak perkuliahan saya rasa cukup. Jadi kita sudah membahas kontrak perkuliahan, kemudian materi-materi perkuliahan yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan di mata kuliah ini. Jadi selamat mengikuti mata kuliah ini. Semoga hasil akhir dari mata kuliah ini bisa memperkuat fondasi keilmuan kalian mengenai dasar-dasar ilmu statistika dan menjadi dasar bagi kalian untuk mengikuti perkuliahan statistika tingkat lanjut di semester-semester berikutnya.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.